Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang berbahagia, firman Allah, ud'uni astajib lakum, yang artinya mintalah kepadaku niscaya aku berikan. Allah tidak pernah ingkar janji. Permasalahannya kenapa manusia tidak meyakininya? Apakah disebabkan karena kebodohan atau kurangnya pengetahuan tentang bagaimana caranya agar doa dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kalau hal itu penyebabnya, maka perlulah kita menambahkan pengetahuan dan hobi belajar agar kita tidak gagal paham dan mempunyai pengetahuan sehingga dapat memotivasi diri kita untuk hal-hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan di dalam hidup ini. Maka terkait hal ini, kita semua harus lebih banyak belajar, lebih banyak memahami tata cara dan mekanisme serta rahasia-rahasia tuntunan di dalam ilmu syariat. Bagaimana caranya agar hajat kita dengan pasti dapat diijabah atau pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang perlu kita ketahui rahasianya bagaimana. Di antara doa yang mujarab atau doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah caranya sebagai berikut. Pertama, memakai Al-Quran. Yang kedua, memakai zikir. Kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang menyempurnakan kitab-kitab suci yang terdahulu seperti Taurat, Injil, dan Zabur, yang inti kandungannya sudah lengkap di dalam kitab suci Al-Quran. Dan inti Al-Quran ada di surah Yasin. Dan di antara doa yang sangat manjur, terlebih dahulu diawali dengan membaca surah Yasin. Surah Yasin kalau untuk doa bukan main manjurnya. Itu perlu diketahui pemirsa. Dan insya Allah doa yang diawali dengan surah Yasin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, surat Yasin dibaca sebanyak 41 kali untuk hajat yang penting dan urgen atau hajat yang besar. Bisa dengan cara dibaca sekaligus atau dicicil, tapi hanya khusus untuk satu tujuan atau satu hajat yang urgen. Fokus hanya satu hajat. Misalnya minta agar diberi kemampuan melunasi hutang, atau ingin punya anak, atau ingin mendapatkan jodoh, atau ingin menjual kebun agar cepat laku, dan sebagainya. Tetapi syaratnya hanya dipilih untuk satu doa atau satu hajat saja. Tapi kalau merasa berat 41 kali tersebut, bisa dibaca 21 kali. Di surah Yasin tersebut kalau berat membaca 41 kali, maka bisa kita lakukan 21 kali. Atau kita lakukan membacanya 7 kali.
Inti Al-Quran juga ada di surat Al-Fatihah. Jadi pertama inti Al-Quran itu dikumpulkan di dalam surat Yasin. Kemudian kandungan surat Yasin atau kandungan Al-Quran itu intinya dikumpulkan di surah Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan umul kitab. Inti Al-Quran juga ada di surah Al-Fatihah, pemirsa. Masya Allah, bacaan surah Al-Fatihah juga kalau untuk berdoa sungguh luar biasa khasiatnya. Khusus berdoa agar lunas utang misalnya. Caranya setiap doa harus diawali dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali atau 21 kali atau 41 kali. Tetapi Al-Fatihah yang manjurnya luar biasa, yang insya Allah diijabah oleh Allah SWT dibaca sebanyak 313 kali. Jadi barang siapa punya hajat atau keinginan, ingin punya jodoh, ingin punya anak, ingin punya ini dan itu, yang merupakan hajat yang besar yang kita inginkan, maka bacalah sebelum berdoa, yaitu terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali. Namun akan lebih baik lagi caranya adalah sebagai berikut. Pertama, berwudu dengan sempurna. Kedua, sholat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 2 kali 2 rakaat. Ketiga, membaca surah Al-Fatihah sebanyak 313 kali. Keempat, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Boleh pilih sholawat pendek atau sholawat panjang. Sholawat pendek contohnya adalah misalnya 1, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini dibaca 100 kali. Atau yang kedua, sholawat Nabi yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Sholawat Nabi Sallallahu ala Muhammad dibaca 100 kali. Atau yang ketiga, sholawat Nabi yang berbunyi Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini dibaca 100 kali. Sedangkan sholawat yang panjang contohnya adalah sholawat nariyah, sholawat munjiat, dan seterusnya, tinggal pilih. Banyak lagi contoh-contoh sholawat panjang lainnya. Kemudian dilanjutkan berdoa kepada Allah sesuai yang dihajatkan. Tetapi hanya fokus untuk satu hajat yang urgen atau hajat yang besar atau hajat yang penting. Dan cara tersebut di atas diamalkan selama 7 hari atau 21 hari atau 41 hari atau lebih. Insya Allah dengan cara-cara tersebut maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita pahami bahwa agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada syarat-syaratnya. Perlu diketahui syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 1, kita harus yakin bahwa Allah pasti akan memberi atau mengabulkan. Yang kedua, niat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, sholat 5 waktu jangan ketinggalan, itu syaratnya. Yang keempat, perbanyak sodako. Yang kelima, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan perbanyak zikir. Yang keenam, hindari dosa-dosa besar seperti dosa syirik, dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa berzina, judi, dan meminum minuman keras, dan dosa memutuskan tali silaturahmi. Itu adalah syarat-syarat agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hindari hal-hal yang tersebut. Kita ulangi lagi. Syaratnya adalah sebagai berikut. 1, kita harus yakin bahwa Allah pasti akan memberi atau mengabulkan. Kedua, niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Karena
Kalau kita sholatnya bolong-bolong, ada yang ketinggalan, maka kita pada waktu itu posisinya sedang dimurkai Allah. Karena orang yang meninggal sholat adalah disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah celakalah orang yang sholat apabila ia lalai dari sholatnya. Jadi kalau kita sedang bolong-bolong sholatnya, kalau sampai itulah salah satu penyebab dari doa tidak terkabul, karena posisi kita adalah posisi seseorang yang sedang dimurkai Allah. Maka sholat harus lengkap, jangan ketinggalan. Yang keempat, perbanyak ibadah. Yang keempat, perbanyak sodakoh. Yang kelima, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan perbanyak zikir. 6. Hindari dosa-dosa besar seperti dosa syirik, dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa berzina, judi, dan meminum minuman keras, dan dosa memutuskan tali silaturahmi dan seterusnya. Ini dosa memutuskan tali silaturahmi ini agar kita perhatikan benar-benar. Misalnya kita walaupun apal 30 juz Al-Quran, sodakohnya banyak, amal jariah kita banyak, tetapi kalau kita memutuskan tali silaturahmi, tidak bertegur sapa atau membenci yang sangat luar biasa, tidak mau bertegur lagi, tegur sapa, maka tempat kita adalah neraka, percuma. Jadi semua amalan kita percuma, mubazir. Maka janganlah sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Doa atau hajat yang kita lakukan dengan tata cara tersebut di atas, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa kandungan surah Al-Fatihah dikumpulkan di dalam lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran, ulangi bahwa kita ketahui bahwa semua kitab-kitab yang terdahulu itu disempurnakan di dalam Al-Quran kandungannya. Kandungan Al-Quran dikumpulkan di surah Yasin. Surah Yasin intinya dikumpulkan di dalam surah Al-Fatihah. Dan perlu kita ketahui bahwa kandungan surah Al-Fatihah dikumpulkan di dalam lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan lafal bismillahirrahmanirrahim kalau untuk berdoa manjurnya sangat luar biasa. Ini menurut seseorang kiai di Sunan Derajat, pengurus Pondok Pesantren Sunan Derajat mengatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim kalau untuk berdoa manjurnya sangat luar biasa. Untuk hajat yang besar dan urgen, lafal bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 786 kali untuk satu tujuan atau satu doa yang besar atau hajat yang besar yang urgen, dan dilakukan selama 7 hari atau 21 hari atau 41 hari. Insya Allah doa kita atau hajat kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dengan cara ini terutama untuk meminta kekayaan atau agar didatangkan rezeki yang melimpah dan berkecukupan, atau agar pintu rezeki dibukakan oleh Allah dan didatangkan rezeki yang arahnya tidak terduga atau tidak disangka-sangka, atau untuk berdoa agar dapat melunasi hutang yang besar, hutang yang berat. Selain itu, ada yang perlu kita ketahui bahwa ada suatu zikir yang sangat manjur untuk berdoa, yaitu ucapan zikir La ilaha illallah, yang artinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan zikir La ilaha illallah ini dapat menolak berbagai macam kenaasan atau nasib naas, dan bahkan zikir La ilaha illallah ini dapat mendatangkan keberuntungan hidup atau nasib yang semakin baik bagi diri kita. Dan untuk anak-anak yang agar
berubah dan hilang kenakalannya harus mengamalkan zikir la ilaha illallah ini dengan cara berzikir la ilaha illallah dengan hanya senapas. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tarik nafas dalam-dalam. Cara ini dapat merubah kenakalan seseorang anak dan dapat menolak berbagai kenaasan-kenaasan hidup dan kesialan-kesialan pada diri anak tersebut atau diri seseorang. Untuk anak yang nakalnya luar biasa, bisa diterapi dengan zikir la ilaha illallah dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, mata dipejamkan, jari tengah ditemukan ujungnya dengan induk jari atau jempol. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, langsung tarik napas dalam-dalam dan mata masih tetap terpejam. Sebelum udara yang dihirup tadi dilepaskan kembali, terlebih dahulu ditahan sejenak, baru dilepas. Insya Allah, jika zikir la ilaha illallah ini dilakukan dengan sesering mungkin, insya Allah anak-anak yang tadinya nakal atau anak-anak yang tadinya terjebak narkoba misalnya, insya Allah hilang nakalnya dan hilang pengaruh narkobanya, dan insya Allah akan menjadi anak yang normal seperti sedia kala, insya Allah. Dan zikir la ilaha illallah ini jika dilafalkan dengan nafas dan secara rutin, jadi diulangi, dan zikir la ilaha illallah ini jika dilafalkan dengan senafas dan secara rutin dapat mendatangkan keberuntungan dan perubahan hidup yang lebih baik yang luar biasa bagi yang mengamalkannya. Ini adalah merupakan salah satu rahasia cara merubah nasib untuk hidup yang lebih baik ke depannya. Dengan zikir la ilaha illallah ini adalah suatu amalan yang mudah diucapkan dan berat ditimbangan, atau merupakan suatu amalan yang pahalanya sangat besar di sisi Allah. Dan sebagai rahasia lainnya perlu diketahui bahwa inti kumpulan makna pada Asmaul Husna atau nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala adalah terkumpul pada fala zikrullahu akbar, atau berzikir dengan mengucapkan Allah, 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 ucapkan sebanyak-banyaknya. Dan tiap-tiap pada jumlah 66, tiap-tiap pada jumlah bilangan 66 kali, lalu kita berdoa sesuai yang dihajatkan. Dan setiap mencapai jumlah 66 diulangi. Dan setiap mencapai jumlah 66 kali kita selingi doa sesuai yang kita inginkan. Berdoa dapat dengan bahasa Indonesia, misalnya doa minta jodoh, doa agar laris dagangan, banyak pelanggan yang datang berbelanja di toko kita, doa agar cepat dapat melunasi hutang yang besar, dan seterusnya. Dilakukan secara terus-menerus setelah selesai sholat fardu 5 waktu. Insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan diijabah doanya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qaila hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa li walidana wa li jami'il muslimina fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.